wabarakatuh. Nama saya Tasya Albani dari kelas C12 dengan nomor NIM 10121372. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala syedina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ahbihi wa mawalah amma badu. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang ta'rif al-insan, hakikatul insan, taqatul insan, nafsul insan, dan sifatul insan, yang mana merupakan adalah rangkuman resum materi pendidikan agama Islam pertemuan 1-6. Pertama adalah ma'rifatul insan. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Dan juga terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 34. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Adapun asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Yang pertama dari unsur tanah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematiannya, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua adalah ruh. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Di dalam Al-Qalb inilah terletak al-azmu, yaitu bebas memilih, akal, jasad, amanah manusia, amanah al-khalafah, dan balasan. Adapun unsur manusia, berdasar fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu akal dan jasad juga hati. Pertama adalah qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah, hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim 1599. Secara lugawiyah, qalbu memiliki arti asli, yaitu jantung. Selanjutnya adalah hakikatul insan. Di sini juga saya mencantumkan gambar tentang bagian materi, yaitu tentang hakikatul insan atau yang disebut dengan hakikat manusia, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah makhluk, dalam artian makhluk atau ciptaan. Yang kedua adalah mukarram atau dimuliakan. Yang ketiga adalah mukallaf atau yang dibebani. Yang keempat adalah mukhayyar atau bebas memilih. Yang kelima adalah maziyun atau mendapat balasan. Makhluk atau ciptaan dibagi juga menjadi 4 atau berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah alal fitrah atau pada fitrah. Yang kedua adalah dhaif atau lemah. Yang ketiga adalah jamil atau bodoh. Yang keempat adalah fakir atau butuh. Yang kedua adalah mukarram atau dimuliakan, dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nafhu ruwah atau ditiupkannya ruh. Yang kedua adalah imtiyazatun atau diberi keistimewaan. Dan yang ketiga adalah yusakharu lahu alal kaunu atau artinya adalah alam ditundukkan untuknya. Dan yang ketiga adalah mukallaf. Mukallaf itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ibadah atau ibadah. Dan yang kedua adalah khilafah atau khilafah. Khilafah mempunyai arti yaitu kepemimpinan.
Yang keempat adalah mukhayyar atau bebas memilih, dibagi menjadi dua. Al-imanu atau iman, yang kedua adalah al-kafir atau kafir. Dan yang terakhir adalah maziyun atau yang mempunyai arti mendapat balasan, dibagi menjadi dua. Al-januh atau surga, dan yang kedua adalah an-nar atau neraka. Di sini kita bisa tahu bahwa manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang yang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Materi ini akan memfokuskan untuk memahami hakikat dari manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah toqatul insan, atau yang memiliki arti adalah potensi manusia. At-toqatu, potensi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah asami, pendengaran, yang kedua adalah al-absar atau penglihatan, yang ketiga adalah al-fuad atau hati. Dari ketiga itu Allah memerintahkan kita untuk bertanggung jawab. Al-mas'uliyah atau yang artinya adalah tanggung jawab, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-amanah atau amanah, yang kedua al-khianah atau khianat. Yang pertama al-amanah ada satu bagian, yaitu al-khilafah atau khilafah, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah adamu haqiqatil mukaliyah atau yang memiliki arti bukan pemilik yang asli. Yang kedua adalah anasarufu hasab irodatil mustahlif atau yang memiliki arti menggunakannya harus sesuai kehendak yang mewakilkan. Dan yang ketiga adalah adamu taf'ali al-hadiyah atau yang memiliki arti tidak menentang peraturan. Selanjutnya yang kedua adalah al-khianah atau khianat, dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah kal an'am atau yang memiliki arti seperti hewan ternak. Yang kedua adalah kalkab atau yang memiliki arti seperti anjing. Yang ketiga adalah kal qirut atau yang memiliki arti seperti monyet. Yang keempat adalah kal khashabi atau yang memiliki arti seperti kayu. Yang kelima adalah kal khizid seperti babi. Yang keenam adalah kal hijarah atau seperti batu. Yang ketujuh adalah kal ankabut atau seperti laba-laba. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kal himarah seperti keledai. Adalah nafsul insan atau yang memiliki arti adalah jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun kata mufrad, jamaknya anfus atau nafusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan. Selanjutnya adalah sifatul insan atau yang memiliki arti adalah sifat-sifat manusia. Di sini saya mencantumkan bagan sifatul insan yang akan saya jelaskan. Nafsu al-insan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-taqwa yang artinya takwa, dan yang kedua adalah al-fujur atau jahat. At-taqwa membersihkan diri. At-tazakiyah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dibagi menjadi 9 bagian.
Saya akan sebutkan lagi beberapa materi yang telah saya jelaskan. Yang pertama adalah tarif al-insan, yang kedua adalah haqiqatul insan, yang ketiga adalah taqatul insan, yang keempat adalah nafsul insan, yang kelima adalah sifatul insan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.